We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bu Atalia Uwi, seorang founder Gizi untuk Negeri. Nah, saya show dulu IGTV-nya ya Bu ya. Ya, boleh. Ini IGTV-nya di mana kemarin saya lihat? Di Bu Atalia ya? Ya. Iya. Aduh. Tapi obatnya ada? Habis? Terus kalau obatnya habis gimana? Aku ikut tante, aku mau bahasa Korea tante. Aku ikut dong tante. Bahasa Korea atau bahasa Inggris? Iya. Oke, videonya Jakarta Story itu amazing saya rasa. Makasih Pak, makasih. Itu awal banget mulai Gizi untuk Negeri. Oke. Gizi untuk Negeri dibentuk oleh sekelompok anak-anak muda ini katanya. Iya. Saya ambil kutipannya di sini. Sebentar, saya share lagi. Gizi untuk Negeri dibentuk merupakan gerakan sosial nirlaba yang mempunyai 3 visi. Nah, ini dikatakan tahun 2018 oleh sekelompok anak-anak muda. Sebetulnya siapa anak-anak muda ini, Bu? Silakan, Bu. Ya, jadi waktu pertama mulai itu kami mulai di bulan Desember tahun 2018 gitu. Sebenarnya itu agak seperti blessing in disguise ya. Jadi waktu awal itu memang punya niatnya hanya untuk membagikan makanan karena kita tahu di sana di area kumuh di Kota Tua di Jakarta. Mereka tinggalnya kurang lebih 2 kali 1 meter rumahnya ya. Gitu. Nah, lalu pada saat membagikan makanan itu awal mulanya ternyata kalau seperti yang tadi Bapak lihat di video gitu ya, ternyata anak-anaknya tuh punya antusias yang tinggi buat belajar. Bahkan mereka kira gitu ya, karena di sana tuh beberapa kali memang suka ada dulu turis suka datang gitu ya. Mereka kira itu saya juga bisa bahasa Korea gitu. Jadi mereka minta, "Tante ajarin dong bahasa Korea," karena sebegitu influencing-nya Korea movie lalu makanannya gitu sampai ke tahapan mereka. Nah, dari situ akhirnya awal mula saya berpikir, gimana nih caranya? Paling nggak kita coba iseng dulu nih ngajarin mereka bahasa Inggris setiap 2 minggu sekali. Lalu singkat cerita sih waktu itu saya posting di LinkedIn saya, ternyata ada beberapa teman saya yang tertarik dan itu jadi ada namanya Nazria Oktora, panggilannya Ria. Beliau ini merupakan waktu itu masih bekerja aktif di Sampurna ya. Lalu ada juga Almania yang dulunya juga merupakan lawyer dan juga ada satu lagi Ardi. Ardi ini dia memang bergerak sangat aktif di bidang sosial gitu ya. Lalu satu lagi Hendy yang dulunya teman kuliah saya. Jadi kurang lebihnya anak-anak muda ini sebenarnya memiliki visi yang sama sih. Ternyata ketika saya share tadi video Jakarta Story tersebut itu mengundang interest dari teman-teman
dan juga ingin ikut bergabung. Gimana caranya mau ikutan gitu ya, pengen ngajar. Akhirnya pada saat awal mula itu bikin, ternyata saya mendapatkan ini kurang lebihnya ya, jadi founding team ya gitu. Jadinya setiap kali saya mulai merancang dari benar-benar apa sih ini kita mau ngapain aja programnya gitu, Pak. Nah, apa yang mereka perhatikan di anak-anak kumuh selama ini sebetulnya? Nah, Yang menjadi concern, yang menjadi perhatian itu apa? jadi pada saat awal kalau seperti yang tadi terlihat di video itu jujur memang sangat apa ya, mengharukan ya melihat mereka apalagi pada saat saya pertama ke sana itu benar-benar tidak terlihatnya memang seperti sangat tidak layak. Tetapi along the way ketika kita ke sana, kami menyadari gitu ya, memang, kenapa makanya kita bilang Gizi untuk Negeri ini bukanlah charity donation uang, karena uang tidak akan menyelesaikan itu semua gitu. Bahkan ketika kami ke sana, mereka selalu membahas gitu kan, kurang lebihnya bahwa, "Oh, kami ini butuh uang," gitu ya. Tapi kita ngelihat, gimana caranya bisa justru improving the mental of, the children gitu ya, untuk bisa punya keinginan lebih untuk belajar. Sebenarnya itu sih masalah concern utamanya, dan juga mindset dari orang tuanya nih. Jadi ada di sana ada salah satu, orang tua yang punya anaknya ini jago banget bahasa Inggris. Itu sangat menakjubkan ya untuk kami saat itu, wow anaknya bisa benar-benar lancar, padahal tinggal di lingkungan kumuh seperti itu dan dia di sekolahnya juga nggak dapat bahasa Inggris. Setelah kami telusurin ternyata memang salah satunya adalah faktor dari orang tua. Jadi orang tuanya bener-bener, melarang kalau maksudnya bener-bener apa ya, fokusin anaknya ini buat belajar gitu. Ada orang tua yang lainnya mungkin ya udah dibiarinin maksudnya anaknya main di luar, mindset-nya ya udah gitu yang penting, dia apa ya, yang penting dia bisa dapet uang aja harian buat makan cukup ya udah, gitu. Nah itu sih kita ngelihat sebenarnya mental ya. Mental ya? Eee, Ya. ini juga terjadi pada anak ABK ternyata. Mmm, Anak ABK kalau nggak dijaga oleh orang tua juga ya nggak jadi apa-apa. ya betul Iya betul. iya iya. Nah, Ini ini dokter yang mengurus ABK ya hampir seluruh Surabaya, dia mengatakan begitu, mmm. mental ya. Akses edukasi yang layak ya. Apa yang dimaksud dengan layak di sini? Meningkatkan standar atau membantu atau bagaimana sih? Silakan. Nah, akses edukasi yang layak ini karena kita tahu mereka nggak dapat pelajaran bahasa Inggris, kenapa makanya kita adakan. Waktu itu, pada saat awal sempat juga dibantu sama teman saya, rekan saya dari Menjadi Manusia, sempat diliput gitu ya. Dari situ ternyata, ini juga apa ya, pada saat awal mulai sebenarnya volunteer-nya tuh tidak sebanyak itu. Nah, waktu itu kenapa akhirnya kami membuat komunitas ini gitu ya, karena ternyata volunteer-nya yang ingin join sampai waktu itu awalnya lebih dari 100 orang, gitu. Dan itu kebanyakan adalah anak-anak SMA dan kuliahan. Dari situ saya tahu, oh ternyata memang banyak anak-anak muda di Indonesia ini yang pengen membuat sesuatu yang impactful, join a program yang impactful. Nah, jadi yang kita coba buat dari situ adalah gimana caranya connecting si, penerima manfaat ini dan juga orang-orang yang mau menjadi relawan. Jadi waktu itu kita ngajarin yang tadinya 2 minggu sekali, jadi 1 minggu sekali, gitu. Dan kita coba buat, ada materinya. Jadi materinya misalnya ini khusus untuk anak TK sampai dengan 1 SD, lalu anak kelas 3 SD sampai dengan 6 SD, lalu dibagi lagi SMP. Jadi, standar di sini layak itu adalah memberikan akses bahasa Inggris ini kita kasih yang basic-basic gitu ya, karena mereka tidak mendapatkannya di sekolah, gitu. Nah, tetapi semenjak pandemi ini jujur saja kita udah nggak bisa ke sana, gitu. Dan sebenarnya anak-anaknya masih antusias banget untuk belajar. Kemarin baru banget minggu lalu saya ke sana sama Ria, eee, kita ada punya rencana gitu ya, untuk membuat, kelayakan akses ini menjadi daripada kita memaksakan untuk memberikan online learning, di mana katanya anak-anaknya juga sudah pada bosan gitu ya. Jadi kita berencana untuk memilih memang hanya orang-orang yang punya niat belajar yang lebih, lalu kita berikan akses untuk, ke teman-teman kami yang juga memang, apa ya, expert di bidangnya, gitu. Lalu nanti bisa ada online learning dari situ, antara kedua belah pihak. Oke. Nah, siapa yang boleh atau bisa menjadi volunteer di sana? Nah,
Jadi yang boleh menjadi volunteer itu waktu itu syaratnya kami, sebenarnya tidak terbatas, ini ya, tidak terbatas usia. Maksudnya paling nggak usia dari, 17 tahun ke atas, itu diperbolehkan. Dan dia memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris paling tidak dasar bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang boleh, semua orang boleh ikut, tapi paling dari sisi usia 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Lalu, apakah itu hanya satu daerah saja? Nah, pada tentunya visi kami sebenarnya tidak hanya satu daerah. Jadi harapannya kalau memang kita bisa, kita pengen juga ada di kota-kota lain dengan konsep ini, gitu ya, kita pengen membawa visi ini ke kota-kota lain juga tentunya. Tapi memang saat ini baru hanya di Jakarta. Tapi harapannya dengan akses, konsep tadi gitu ya, kami bisa juga mencari nih, di mana sih ada orang-orang yang dia tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, tetapi dia punya niat belajar yang tinggi dan ingin maju. Nah, itu yang akan kita bantu, Ya, gitu. ini daerahnya di satu daerah Jakarta mana? Di Kota Tua, Di Kota di Tua saja? betul, saat ini baru Oke. ada di situ. Oke. Saya ada satu teman, dosen, dan beliau fokus di daerah Tebet. Hmm, Ya, di daerah Tebet kan ada yang lokasi yang tidak dikenal itu oleh Google dan tidak masuk peta. ya. Ya, mereka tinggal di sana. Oh, wow. Ya, kalau Oh, kalau mau konsen maksudnya kalau mau melebarkan sayap di sana, saya kasih nomor teleponnya. boleh, Beliau boleh. beliau beliau mengerjakan apa S3-nya tentang itu manusia-manusia yang terpinggirkan di Tebet. Oh, boleh, boleh Ya, banget, Pak. aha. Iya, boleh. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Ya. Nah, ada berapa anak di sana yang Ya, yang totalnya bisa 25 orang 25? yang Oke, ikut belajar. oke 25. Nah, ini saya share screen lagi ya. Apa itu bilik belajar sebetulnya? Nah, Silakan. ya, bilik belajar ini sebenarnya adalah, apa, tempat di mana kita memberikan edukasi pengajaran ini buat anak-anak sih, gitu. Jadi kita menyebut nama programnya Bilik Belajar, pengajaran yang kita berikan bahasa Inggris setiap minggu tersebut. Jadi waktu itu selain bahasa Inggris pun kita sempat bikin kayak pentas seni di Ancol ketika akhir tahun gitu ya. Lalu nggak cuma itu, kita ngajak anak-anaknya sempat ke museum. Dan di situ, kita namakan program ini Bilik Belajar. Jadi pernah juga ngajakin mereka, "Ayo mungutin sampah bareng." Gitu kan, di lingkungan situ aja, nggak kemana-mana, gitu. Nah, mereka anak-anak ini atau keluarga ini mereka berasal dari mana? Nah, uniknya kebanyakan sebenarnya malah pendatang. Jadi memang Pendatang kan? ada yang memang asli, tapi memang kebanyakan pendatang. Dan seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi waktu awal ke sana memang, ini ya, sangat ngelihatnya pedih, tapi ternyata mereka biasa aja. Dan mereka ngerasa ini biasa, normal. Dan, eee, saya nggak bilang semuanya sih, tapi ada mungkin 30% dari mereka itu sebenarnya memiliki, rumah lagi di tempat lain. Jadi mereka di situ cuma singgah, gitu. Oh, Itu oke. saya juga maksudnya saya juga cukup kaget ya dengan ada biaya kosannya kontrakan di situ 1 bulan 1 juta, ada juga yang 300 ribu, ada yang 500 ribu. Saya sampai bilang, "Wow, kalau 1 juta dengan fasilitas seperti ini," gitu ya, maksudnya bisa ada di tempat lain yang lebih layak secara sanitasinya juga. Jadi balik lagi, makanya kenapa ini sebenarnya masalah mental ya, gitu. Jadi sempet, minggu lalu banget juga baru kita, berbincang sama salah satu, dia udah kuliah sih. Dia bukan ngikut bilik belajar, tapi adiknya yang ikut bilik belajar. Dan ini yang tadi saya bilang dia jago bahasa Inggris, adiknya. Dianya pun sama, dianya kuliah di Universitas Mercu Buana, namanya Atun. Nah, Atun ini sendiri pun dia menyampaikan gitu ya, dia punya mimpinya gimana caranya biar anak-anak di sini bisa punya keinginan belajar, mau kuliah. Karena nggak semua mau kayak gitu. Jadi kebanyakan main malam-malam, jam 11 malam, orang tuanya pun kadang diemin aja, gitu. Nah, itu yang terjadi sih, lebih ke mental ya jadinya. Oh, wow. Mereka berasal dari daerah mana saja? Ada yang dari Jawa, kebanyakan Jawa. Jawa, tapi ada yang dari Cikarang, gitu.
Oke. Dan, kalau misalnya mungkin terlihat dari luar, ya memang, mungkin saya rasa 70%-nya pasti memang beneran tidak mampu. Tetapi sebenarnya 30%-nya itu mereka mampu dan bahkan ada yang saya lihat mungkin sebenarnya bukan mampu, tapi mereka, apa ya, untuk social status, jadi mereka membeli barang-barang yang ini ya, cukup mewah saya bisa bilang, gitu, untuk bisa menaikkan social status mereka, gitu. Jadi itu yang lebih penting mungkin daripada mereka harus, tinggal di tempat yang lebih layak. Oke. Nah, apa yang dicita-citakan oleh Gizi untuk negeri sebetulnya? Nah, cita-citanya sedari awal ketika saya mulai ini gitu kan, harapannya tentunya, eee, nggak cuma ada di satu daerah, tapi benar-benar pengen ada di seluruh kota di Indonesia gitu ya, untuk, bisa menebarkan kebaikan ini sih, gitu. Jadi kalau awalnya kita bikin ada bilik belajar, kita juga kasih seminar kesehatan buat orang tuanya, gitu ya. Kedepannya karena masa pandemi ini kita banyak, pivot, banyak perubahan ya. Yang sekarang kita baru mau rancang lagi adalah kita memilih untuk gimana nih kalau misalnya daripada kita mencoba untuk, mengambil semuanya gitu ya, tapi ternyata tidak ada hasil, mendingan kita benar-benar membina yang memang pengen punya keinginan, itu satu. Dan dia memang punya keinginan belajar lebih dan kita bisa mengkonekkan orang tersebut, adik-adik tersebut dengan, relasi-relasi yang juga kita punya di Gizi Untuk Negeri, gitu. Wow, interesting ya. Nah, oke, berarti ini mau dikembangkan kan? Ya, betul. Oke. Oke, terima kasih Bu Atalia untuk waktunya. Ya, Kita harus terima bikin kasih banyak. jejaring ini lebih besar ini. Iya, betul. Harapannya begitu, Pak, Iya, dengan iya, iya, online iya. ini ya, gitu. Karena memang saya ngerasain sih, maksudnya, eee, anak-anak ini nggak punya akses karena kalau ketika mereka ketemu satu koneksi yang bagus aja ya, itu Iya, iya, benar-benar iya. bisa merubah hidup mereka, gitu Betul, ya. betul, betul, betul. Ini juga dilakukan oleh teman-teman saya di Bali juga. Hmm, Di Bali, di Malang. Ya. Oke, great. Oh, ya. satu lagi fotonya saya share lagi. Mungkin bisa diceritakan sedikit di sini. Oh iya, jadi waktu itu ini lagi, ulang tahunnya Indonesia, 17 Agustusan, kita juga sempat selalu ngadain tuh, udah Hmm. 2 kali berarti ya, ngadain lomba. Dan itu mereka Hmm. suka banget sih diadain lomba. Lomba untuk antar mereka, ada lomba ibu-ibunya sama ada lomba anak-anaknya, Oke, oke. gitu. Nah, ini berarti tanah liar kan ya? Betul, dan Oh, baru dapat juga info minggu lalu, jadi tanah ini udah nggak bisa dipakai lagi sih untuk ngajar. Well, memang karena masa Covid ya, kita ya, juga nggak ya, bisa ke ya. sana, itu akan dibangun, jalan tol, jadinya udah nggak bisa dipakai lagi. Oke, oke. Wow. Oke. Thank you Bu Atalia atas waktunya, atas Ya, sharing-nya. Kita sama-sama bangun jejaring ini. sama-sama Pak Sutoyo. Terima kasih banyak atas undangannya. Thank you banget. Ya.